setiamu. Mari kita satukan hati kita, kita berdoa. Bapa kami di sorga, kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu, kasih setiamu, dan pada saat ini kami akan melakukan prayer kami bukan karena rutinitas, tapi karena kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya. Katakan haleluya, haleluya, Engkau baik. Katakan Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta melebihi segalanya, lebih dari segalanya di dalam hidupku Tuhan. Hidupku Bapakku yang baik, Engkau yang kami perlu, Engkau yang ku perlu melebihi segalanya Tuhan, lebih dari segalanya kasih-Mu bagi setiap kami, kasih-Mu bagiku. Sama-sama kita katakan, tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti ku berharap padamu, Yesusku. Kau segalanya. Dari awal kita nyanyikan, oh haleluya. Bapakku yang baik, Engkau sangat kami cinta, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam kehidupan kami Tuhan. Oh Bapakku yang baik, Engkau yang kami perlu, Engkau yang ku perlu dari segalanya, lebih dari segalanya kasih-Mu bagiku. Mari sama-sama nyatakan, tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku. Kau segalanya. Sama-sama kita katakan, oh haleluya. Nyatakan bahwa Dia Bapa yang baik. Oh mari sembah, haleluya. Bapa kami yang baik, oh Bapa kami yang setia, oh Tuhan yang setia dalam setiap kami. Mari deklarasikan bahwa Dia adalah Bapa yang baik, Dia adalah Bapa yang setia. Haleluya. Berakhir
kasih setiamu selalu nyata, tak pernah berhenti berharap padamu Tuhan, karena Engkaulah segalanya di dalam hidup kami. Lagi umat Tuhan kita deklarasikan, tak pernah berakhir kasih setiamu selalu nyata dalam hidup, tak pernah berhenti berharap padamu Yesusku, Kau segalanya Yesusku, tak pernah berakhir. Haleluya. Bapak tak pernah berhenti berharap padamu Yesus, Kau segalanya Yesusku, Kau segalanya Yesusku, Yesusku, Kau segalanya. Mari sembah Dia. Haleluya. Mari. Haleluya. Mari kita mau deklarasikan bahwa walau badai datang, kita mau tetap setia. Haleluya. Haleluya. Mari setiap anak Dia. Yang Tuhan telah beritakan, takkan mungkin ku dari apa yang ku miliki, ku persembahkan, ini deklarasi kami. Seluruh hidupku biar kami tetap cinta, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Ku tetap cinta, bahagia umur hidup kita dan sampai selama-lamanya. Kasihnya tidak akan berkurang, tidak akan pernah habis di hidup kita. Karena itu inilah respon kita, walau badai datang, kami akan tetap cinta. Ku tetap cinta, ku tetap setia, ku tetap setia. Menerpa, ku tetap setia
terlalu banyak yang Tuhan tak takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Mari persembahkan Tuhan, kami persembahkan seluruh hidupku, biar kami tetap cinta dan biar kami tetap setia untuk selama-lamanya dan bahkan sampai selama-lamanya. Selama-lamanya tetap cinta dan ku Makasih Tuhan, makasih Tuhan atas malam hari ini. Sebentar kami akan mendengarkan pemberitaan firman-Mu, sampaikan isi hati-Mu Tuhan bagi setiap kami, biar agar setiap benih firman yang ditaburkan dapat bertumbuh dan berbuah bagi kepujian dan kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Hari ini satu topik yang luar biasa bagi setiap kita, yaitu adalah saya diurapi, kita diurapi. Nah, hari ini kita pernah hidup di dalam namanya adalah kekuasaan dosa. Tetapi ketika dia mati di atas kayu salib, kita berada di dalam namanya adalah kekuasaan kasih karunia. Katakan kekuasaan kasih karunia. Nah, ini yang kita mau pelajari, bahwa ketika kita sudah berada di dalam kekuasaan kasih karunia, kita harus menjadi pemberita kabar kasih karunia. Katakan amin. Lukas pasal 4 kita buka dari perjanjian lama dulu. Yesaya pasal yang ke 61, mulai dari ayat yang pertama sampai yang kedua. Alkitab bilang, Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus siapa? Aku untuk menyampaikan kabar baik. Katakan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, dan memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung
yang kurung kelepasan dari tua untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan. Katakan tahun rahmat Tuhan. Dan hari pembalasan Allah kita untuk menghibur semua orang yang berkabung. Katakan amin. Alkitab berkata, roh Tuhan Allah ada padaku. Oleh karena Tuhan Allah telah mengurapi aku. Maka hari ini sebagai orang yang sudah diurapi Tuhan, slide-nya nggak ada ya. Sebagai orang yang sudah menerima kekuasaan kasih karunia, Alkitab berkata, jadilah penyampai kabar baik dan pemenang jiwa. Nah, ada beberapa tugas yang harus kita sampaikan di dalam kekuasaan kasih karunia. Sebelum itu, sebelum masuk ke slide, ada baiknya gini. Dulu di dalam penciptaan kita itu hidup di dalam namanya kekuasaan kasih karunia. Tapi ya semua disediakan oleh Tuhan, ada makanan, buah boleh dimakan. Tetapi sejak manusia mengenal dosa, makan buah perjanjian, Alkitab berkata, sebab manusia telah jatuh ke dalam dosa, telah kehilangan kemuliaan Allah. Akibat dari dosa ialah maut. Ini yang harus dimengerti, bahwa upah dosa maut, tetapi kasih karunia Tuhan, kekuasaan kasih karunia adalah hidup yang kekal. Kasih tepuk tangan. Amen. Nah, sejak kita terima Yesus, ada beberapa hal. Manusia jatuh, kenapa? Ada banyak orang nanya gini, kenapa Tuhan ciptakan manusia kalau ujung-ujungnya dia tahu kalau manusia jatuh ke dalam dosa? Itu pertanyaan yang sangat keliru sekali. Pertanyaannya gini, Tuhan nyiptain manusia itu bukan dengan antena. Jadi Tuhan gak pernah ciptain manusia itu dipakein remote control, gak pernah. Dia ciptakan tubuh, jiwa, dan roh. Beda dengan ciptaan yang lain. Kalau ciptaan yang lain, contohnya hewan, dia hanya punya tubuh, dia hanya punya jiwa. Jiwa itu apa? Jiwa itu adalah pikiran, perasaan, dan kehendak. Dan tumbuhan hanya punya tubuh, pikiran, perasaan, dan kehendak. Tetapi manusia spesial. Nah, pernah aku cerita dulu waktu doa malam juga ya, bahwa manusia itu lebih spesial, lebih sempurna daripada ciptaan yang lain. Yes, dia diciptakan tubuh, jiwa, dan roh. Makanya Tuhan gak pernah ciptain manusia ada antena, itu robot. Kenapa Tuhan ciptakan manusia tapi ujung-ujungnya jatuh ke dalam dosa? Karena manusia dikasih yang namanya jiwa. Dikasih
yang namanya roh. Jiwa itu apa? Pikiran, perasaan, dan kehendak. Jadi will itu ada di jiwa, keinginan itu ada di jiwa. Makanya Tuhan memberikan manusia itu free will, kehendak bebas. Nah, ketika manusia jatuh dalam dosa, jangankan Tuhan, kita melihat aja deh contohnya orang yang paling dikagumi, contohnya hamba Tuhan seperti Daud gitu, dia jatuh dalam dosa. Satu kerajaan kaget. Tetapi manusia jatuh ke dalam dosa dicari sama Tuhan. Itu hebatnya Tuhan. Setan jatuh ke dalam dosa dibiarin. Malaikat jatuh dibiarin. Manusia jatuh dalam dosa dicari. Makanya sebagai orang yang sudah terima urapan kasih karunia, jadilah pemberita Injil kasih karunia. Nah ini mau kita bahas. Slide-nya Bu, nggak ada ya? Apakah harus dimasukin slide-nya? Iya. Oke. Bentar. Sepertinya harus biar lebih gampang deh. Nanti bisa tinggal diedit ya. Nah, oke. Open. Lagi membuka. Aku mau jelasin bahwa ini di perjanjian lama. Kita masih belum masuk ke perjanjian baru. Coba buka di perjanjian baru. Biar kita ngerti untuk apa itu yang namanya pengurapan. Alkitab juga ngomong yang sama. Yesus mengutip ayat yang sama sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Itu roh Tuhan ada pada. Katakan roh Tuhan ada padaku. Oleh sebab apa? Ia telah mengurapi aku. Untuk menyampaikan kabar baik, sekali lagi kabar baik. Kepada orang-orang miskin. Dan ia telah
mengutus aku untuk memberitakan pembebasan, katakan pembebasan, kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Wow. Ada yang hilang? Ada yang hilang di ayat ini. Itu adalah tahun penghukuman dan hari penghukuman. Kenapa? Baik. Slide-nya udah muncul ya. Baru tadi mau buka ya. Bersyukurlah. Wait. Sekarang jam, oke. Masih lama, masih lama. Mau sampai jam berapa? Masih lama, tenang aja. Kita akan. Oke. Di Alkitab itu ada hanya ada satu kata, telah mengurapi aku. Perhatikan di Yesaya, hanya ada satu kata, telah mengurapi aku. Roh Tuhan telah mengurapi aku. Nah, tetapi kita melihat bahwa ada beberapa kata untuk di situ. Coba kita lihat di Yesaya. Untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara, satu, dan merawat orang-orang yang remuk hati, dua, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, tiga, dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dalam penjara, empat, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembahasan Allah kita, untuk menghibur semua orang-orang yang berkabung. Ada 6. Di slide salah. Di slide cuma ada 5. Oke. Terima berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan bahkan persekutuan dari Allah Roh Kudus
Menyertai kita dari sekarang dan sampai selamanya. Setiap kita yang siap dengan iman kita katakan Amin. God bless you. Tuhan Yesus memberkati dan shalom.